Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan bros kalian yang banyak di kolom komentar, yaitu perbandingan antara Timor Chestnut Slim dan juga Latina Sumba Pro yang titanium burr. Ya, ini banyak banget yang nanyain. So, ada pepatah mengatakan to show is better than to tell. So, saya akan menunjukkan ke bros kalian, di depan bros kalian secara langsung ya, lebih baik mana, dan juga saya lebih prefer yang mana gitu ya, karena itu yang ditanyain. Dok, mending Timor Chestnut Slim atau Latina Sumba Pro ini gitu ya. Terlebih yang sudah saya review ini yang gold yang menggunakan titanium burr. Oke, nggak pakai lama-lama lagi, saya akan tunjukkan secara langsung ke bros kalian supaya bros kalian juga bisa menyimpulkan sendiri jawaban dari pertanyaan tadi. Let's check this out. Oke, langsung aja saya mau bilang dulu bahwa ini menarik sekali karena dua-duanya di harga 1 jutaan dan juga dua-duanya sama-sama full metal gitu, dan ada sedikit perbedaan bahwa yang Latina Sumba Pro ini ya memiliki titanium burr padahal di harga 1 jutaan. Jadi kayak wow, dari 1 jutaan udah dapat titanium burr gitu. Jadi, apakah itu lebih worth it daripada Timor Chestnut Slim? Kita juga akan temukan jawabannya di sini, gitu. So, langsung aja saya mulai, gitu ya. Saya mulai dari build quality-nya dulu ya. Pas dipegang kayak gini ya, rasanya dua-duanya sih sama-sama kokoh gitu ya. Nggak ada perbedaan yang berarti gitu ya, cuman tinggal selera aja, apakah bro suka yang warna hitam atau yang gold seperti ini, karena kalau yang titanium burr itu hanya ada di warna gold seperti ini ya, dan teksturnya juga yang satu garis-garis ini diamond gitu, itu kembali lagi ke selera masing-masing, tapi dua-duanya sih sama-sama enak dipegang. Namun sedikit yang mungkin saya bisa bilang bahwa menurut saya si Timor Chestnut Slim ini feel-nya lebih oke, karena kayak dia tuh bener-bener unibody gitu, dalam arti pas kita puter seperti ini tuh kayak dia satu bagian semua dari ujung sini sampai sini gitu ya. Memang ada sedikit, kalau kalian lihat ya ada wobble sedikit nih ya, gerak sedikit, tapi sedikit sekali gitu, hampir nggak bisa dirasakan. Namun kalau yang Sumba ini ya, Sumba Pro itu ogleknya lebih oglek. Sekarang saya akan bongkar semuanya ya, dan bros kalian bisa lihat sendiri. Kita mulai dari yang Timor Chestnut Slim dulu aja ya. Sorry, ini bisa dicopot juga. Oke, sorry, kita buka dulu. Satu. Ini bagian internalnya ya. Ini dia burnya. Oke, that's it. Sebenarnya bisa dilepas lagi, tapi ya udah, pokoknya ini di sini ya. Gitu. That's it. Dan oke, kita bongkar si Latina Sumba Pro. Sebenarnya secara spare part mirip banget sih gitu. Bros kalian bisa lihat sendiri ya. Oke. Nah, ini juga sama. Cuman kalau ini bisa bros kalian lihat kecil ya ringnya. Bisa dilepas, tapi saya taruh di sini. Nah, sedikit perbedaan, dia ada yang bisa dilepas lagi, yaitu di sini nih. Nah, ini kayak sebenarnya kayak apa ya? Funnel gitu ya, supaya lebih mudah memasukkan biji kopinya. Sedangkan ini nggak ada. Ya. That's it, secara spare part mirip banget gitu.
hanya terdapat sedikit perbedaan aja gitu ya, bro sekalian bisa lihat sendiri. Nah, tapi yang terpenting dari semuanya adalah burr-nya nih ya, burr-nya, bro sekalian bisa lihat, ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini segi 5, ini segi 6. Oke, sekarang bro sekalian bisa lihat burr-nya dari dekat ya. Selain yang ini bintang 5, ini bintang 6 ya, ternyata mata burr-nya juga, sisik-sisiknya itu ya, yang Latina Sumba Pro itu lebih kecil-kecil, sedangkan yang Time War Chestnut Slim itu lebih besar-besar. Itu juga mengapa ya, harusnya kalau dari burr-nya seperti ini kita lihat, si Latina Sumba Pro itu lebih baik untuk fine, dan Time War Chestnut Slim ini lebih baik untuk medium to coarse gitu. Oke, sekarang mengenai ketajamannya ya. Menurut saya, yang Time War Chestnut Slim ini sedikit lebih tajam ya daripada Latina Sumba Pro gitu. Dan ya, ini kan titanium coated ya. Tapi kalau bro sekalian lihat, coatednya ada ya sedikit yang nggak kena di sini gitu. Jadi seperti stainless steel biasa ya di sini ya. Itu aja sih perbedaan dari burr-nya. So, saya akan rakit kembali, kemudian saya akan giling kopi ya. Kopinya itu adalah kopi yang sama, yaitu Maharaja Coffee Papua Wamena. Kira-kira mana yang lebih cepat gitu ya. Saya akan gunakan sama-sama 5 gram aja sih ya, biar nggak gitu lama ya. 5 gram untuk 10 klik, 20 klik, dan 30 klik. Keduanya sama, karena kalau bro sekalian perhatikan, jeglokannya atau settingan kliknya ini dua-duanya sama-sama memiliki 12 klik gitu ya. Ini 0 sampai 11, ini nggak ada angkanya. So, harusnya dua-duanya memiliki settingan yang sama gitu. Tapi langsung aja kita buktikan. Oke, sekarang semuanya sudah siap. Kita mulai dari berat kosongnya dulu aja ya. Ini berapa sih beratnya? 425 gram ya. Kalau yang ini 394 gram. So, ya, namanya juga ini mini, tentu saja lebih ringan ya. Kemudian, kapasitasnya kalau yang Time War Chestnut Slim ini di 20 gram, kalau ini 15 gram gitu ya. So, ya itu sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, saya akan tunjukkan untuk yang 5 gram kopi 10 klik, ini adalah yang Time War Chestnut Slim. Oke, sedangkan ini adalah Latina Sumba Pro. Oke, bro sekalian bisa lihat sendiri, dan saya juga akan coba lihat dengan mata saya nih ya. Kalau di kamera, ya mungkin kelihatan ya, bro sekalian udah bisa bandingkan bahwa memang yang Latina Sumba Pro ini sedikit lebih halus daripada yang Time War Chestnut Slim. Dan menurut saya juga lebih banyak fines-nya yang Latina Sumba Pro gitu ya. Ini bisa dilihat kalau yang Time War Chestnut Slim tuh kayak masih ada fines-nya, tapi nggak banyak gitu. Jadi, ya, bro sekalian bisa nilai sendiri gitu. Nah, kembali lagi, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau masalah kecepatan mana dari semua gilingan tadi, tetap si Time War Chestnut Slim unggul di semuanya gitu. Oke, saya sudah cuci tangan, dan saya akan ambilkan lagi untuk yang medium grind ya, 20 klik ya. Time War Chestnut Slim. Saya ambil dengan jari yang berbeda. Latina Sumba Pro. Gimana menurut bro sekalian? Sebenarnya similar sih, dua-duanya sama-sama mampu menghasilkan gilingan yang cukup konsisten gitu ya. Cuman memang kalau
menurut saya nih ya, saya lihat dengan mata saya sekarang ini, yang Latina Zumba Pro itu memang finds-nya sedikit lebih banyak gitu ya, daripada yang Timor Chestnut Slim gitu. Timor Chestnut Slim kan rata-rata ya lebih ke arah course lah ya, malah lebih banyak course-nya daripada yang finds-nya gitu ya. Tapi identik sih menurut saya, sama-sama di 20 klik ini identik banget sih gitu. Oke. Nah, sekarang adalah untuk yang course grind. Oke. 30 klik ya, Timor Chestnut Slim, Latina Zumba Pro. So ya, bro sekalian bisa lihat sendiri, ini dia hasilnya. Kalau kita lihat dari jauh sih kayaknya sama-sama aja gitu ya. Tapi kalau kalian perhatikan lebih dekat lagi, gitu bahwa bro sekalian bisa lihat yang Latina Zumba Pro itu lebih banyak poinnya daripada si Timor Chestnut Slim. Ya, itu aja. Oke, jadi itu dia mengenai perbandingan lengkap antara Timor Chestnut Slim dan juga Latina Zumba Pro yang Gold Titanium Burr ya. Bagaimana menurut bro sekalian? Saya rasa bro sekalian sudah bisa menyimpulkan sendiri gitu ya. Dan sebenarnya kalau bro sekalian simak baik-baik ya review saya antara masing-masing grinder ini, bro sekalian juga sudah bisa mendapatkan kesimpulan ini gitu ya. Tapi di sini saya ingin mempermudah bro sekalian saja dan menyimpulkannya kembali. So, menurut saya kedua grinder ini sama-sama baik gitu ya, di harga 1 jutaan gitu. Tinggal disesuaikan lagi dengan kebutuhan bro sekalian masing-masing. Memang ada beberapa poin yang Timor Chestnut Slim lebih unggul dan juga beberapa poin yang Latina Zumba Pro lebih unggul juga. So, ini dia kesimpulannya. Dari build quality saya sudah bilang bahwa ya, yang Timor Chestnut Slim sedikit lebih kokoh daripada Latina Zumba Pro. Nah, kemudian secara matabur tadi ya, yang satu stainless steel, yang satu titanium coated, udah pasti harusnya ya yang titanium coated itu akan lebih keras gitu daripada stainless steel aja gitu. Dan tadi bornya juga kan sudah bisa lihat bahwa yang satu bintang 6, yang satu bintang 5 gitu. Dimana ya si Timor Chestnut Slim ini gigi-giginya lebih besar dan Latina Zumba Pro ini gigi-giginya lebih kecil-kecil gitu. That's why, itu juga mengapa harusnya sih yang si Latina Zumba Pro ini lebih bagus untuk medium to fine, kalau yang Timor Chestnut Slim lebih baik di medium to coarse dari giginya itu ya, gitu ya. Dan ternyata terbukti juga dari hasil gilingannya tadi, gitu. Secara waktu giling ya, secara waktu giling udah deh Timor Chestnut Slim juaranya gitu, cepet banget gilingnya bro. Kalian bisa lihat tadi dan bisa dibilang kalau si Latina Zumba Pro ini masih agak lama ya, mungkin juga karena gigi-giginya kecil gitu ya, berarti gigi gede lawan gigi kecil udah pasti lebih cepet gitu. Dan feel-nya juga pas giling smooth banget karena ini masih agak wobble, ini udah nggak gitu wobble gitu ya, ini bener-bener kayak unibody banget. So secara feel giling saya juga lebih prefer Timor Chestnut Slim gitu ya. Nah untuk hasil gilingannya sebenarnya relatif mirip ternyata ya setelah dibandingkan side by side gitu ya. Cuman memang kayaknya si Latina Zumba Pro ini memang lebih shining di fine grind gitu daripada Timor Chestnut Slim, dan Timor Chestnut Slim lebih shine di medium to coarse grind gitu aja sih. So ya tergantung lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau bro sekalian suka pakai buat espresso ya mungkin ini akan lebih baik gitu. Bukan berarti si Timor Chestnut Slim nggak bisa, Timor Chestnut Slim juga bisa. Cuman ya mungkin sedikit lebih baik sih Latina Zumba Pro gitu ya. So dua-duanya sudah saya coba di mesin espresso saya. Si Timor Chestnut Slim ini oke di 9 klik dari 0, sedangkan Latina Zumba Pro ini di 10 klik dari 0. Itu yang bisa dapat ekstrak yang pas, kira-kira hampir 30 mili ya. Tapi dua-duanya menurut saya sama-sama punya kekurangan gitu di gilingan espresso, karena
Bros kalian bisa lihat tadi ada notch-nya itu ada 12 ya. Jadi ya dia bukan stepless grinder, tapi dia step grinder. So hanya bisa pakai satu settingan di espresso, yaitu yang ini 9, yang ini 10 klik gitu ya. Jadi bros kalian nggak bisa di antaranya, antara 9 sampai 10, misalnya 9,5 gitu, nggak ada dia gitu. Begitu juga ini, karena kalau bros kalian pakai timer chestnut slim, ini kan saya coba di 9 klik ya. Kalau di 8 dia akan dikit banget keluar espressonya atau kadang mampet, dan kalau di 10 akan banyak banget keluar espressonya. So nggak bisa gitu ya, kecuali bros kalian main di rasionya lagi, mungkin dosis kopinya ditambahin gitu ya, atau kalau bros kalian biasa pakai di 15 gram mungkin pakai di 18 gram gitu ya. So itu aja, sama dengan ini juga. So dua-duanya menurut saya punya kekurangan untuk espresso karena dia step grinder bukan stepless grinder. Itu aja. Ya, bros kalian bisa ukur-ukur sendiri gitu, bros kalian lebih butuh yang mana antara keduanya, karena menurut saya dua-duanya sama-sama oke kok gitu. Cuman banyak banget yang nanya, kalau saya sendiri pilih yang mana gitu. Kembali lagi, ini adalah jawaban preference ya. Kalau saya sendiri, saya akan pilih yang timer chestnut slim. Kenapa? Karena saya lebih banyak menggunakan manual brew ya gitu, dalam arti V60 atau mungkin Aeropress gitu ya. So saya butuh gilingan di medium sampai medium to coarse gitu ya. Medium to fine jarang-jarang juga gitu ya. Dan kadang-kadang espresso juga gitu. So saya rasa yang lebih memenuhi kebutuhan saya adalah timer chestnut slim ditambah time more gitu ya. Waktunya lebih cepat daripada yang ini gitu. That's why untuk saat ini adalah timer chestnut slim yang menjadi daily driver saya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu video saya. Kalau bros kalian juga sedang mencari grinder ini, saya akan taruh link rekomendasi pembeliannya di bawah, begitu juga dengan full review saya mengenai kedua grinder ini gitu ya, masing-masing. Cek aja di deskripsi. Oke, semoga ini dapat menginspirasi. Saya Leo, salam kopi and see you.